Haleluya. Supaya pemanasan dulu toh, oke? Coba berdiri dulu. Saya minta teman-teman berdiri. Kita gunakan 35 detik karena harus menghemat waktu supaya bisa disampaikan semua. Regangkan dulu tangan, kaki, sambil gitu. Coba gitu. Oke? Baru bilang haleluya. Sekarang sekalian orang berdoa, tapi bukan disampaikan dalam bentuk doa. Coba sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, saat ini saya mau fokus dengar firman Tuhan. Amin. Oke. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, saat ini saya mau fokus dengar firman. Amin. Oke, silakan duduk. Tapi coba sekali lagi, kurang tegas. Kurang tegas, coba sekali lagi. Katakan 1, 2, 3. Tuhan Yesus, saat ini saya mau fokus dengar firman. Amin. Oke, silakan duduk. Tunggu, mau gantong dulu ini. Dapat instruksi dari panitia. Oke, puji Tuhan. Teman-teman, saya sudah tidak perlu kenalkan nama karena pasti teman-teman sudah tahu. Ini sudah tulis besar sekali. Oke, tadi hamba Tuhan atau Pastor Sam telah jelaskan tentang area-area berbahaya. Karena bahayanya ketika kita hidup dalam dosa bukan cuma sekedar patah kaki, teman-teman. Bukan cuma sekedar patah tangan. Tapi ini bersifat kekal. Alkitab catat umur manusia itu berapa tahun? 70. Kalau kuat-kuat 80 tahun. Sisanya dari itu, lebihnya dari itu tinggal penderitaan. Artinya umur manusia itu sangat terbatas. Kalau kita lihat di Alkitab, umur manusia tertua siapa? Ada yang boleh jawab? Metusalah, 900-an tahun, 967 kalau tidak salah. 969. Nah, di area itu pun masih terbatas. Sekalipun dia mau mencapai 1000 tahun, itu tidak bisa mencapai 1 hari Tuhan. Alkitab catat 1 hari Tuhan itu sama seperti 1000 harinya, 1000 tahunnya manusia, teman-teman. Kalau kita bermain-main dengan area berbahaya itu, dengan dosa, konsekuensinya kekal. Kita akan disiksa. Bukan cuma 1-2 tahun masuk penjara keluar, atau penjara seumur hidup mati dan selesai. Nah, untuk itu makanya jangan sampai kita berada di area yang berbahaya ini. Kita harus menjauh dari area-area tersebut yang sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan Sam tadi. Nah, tapi bagaimana ketika kita saat ini sudah bermain di area itu? Dan mungkin saat ini kita sudah terhilang. Bagaimana kalau misalnya, wah tadi kan hati-hati jangan sampai kita ada di area itu. Tapi bagaimana kalau mungkin dari teman-teman atau mungkin pertanyaan dari teman-teman, bagaimana kalau saat ini saya yang sedang terhilang itu? Saya sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Saya sudah terlanjur menikmati dosa yang sangat dalam. Saya sudah terlanjur melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan saya tahu kalau saat ini saya mati, neraka menanti saya. Puji Tuhan, saat ini saya akan berikan satu cerita yang kita akan pelajari bersama-sama. Saya tertarik bahas tentang lost atau terhilang dari area Yudas. Tadi hamba Tuhan Sam telah jelaskan. Sebelum saya jelaskan, saya mau katakan kepada teman-teman, Yudas ini orang yang sebenarnya hebat. Kenapa saya katakan Yudas adalah orang yang sebenarnya hebat? Karena yang pertama, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yudas ini adalah salah satu rasul, salah seorang rasul. Untuk mencapai ring 1, teman-teman tahu ring 1-nya Tuhan? Yudas ini bukan orang yang cuma sekedar mengikuti Yesus dari jauh, bukan cuma sekedar orang yang hadir setiap pertemuan di mana Yesus ada. Yudas bukan cuma sekedar itu,
Tapi Yudas ini ring satunya Tuhan. Dia termasuk di 12 rasul. Artinya Yudas ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia dipilih oleh Tuhan. Berarti kalau kita boleh lihat, Yudas ini orang yang sangat luar biasa. Orang yang best of the best dari yang Tuhan lihat. Karena Yudas termasuk pilihan 12 rasul. Ingat, jabatannya rasul. Bukan cuma sekedar perempuan yang menyeka kaki Yesus. Walaupun itu juga hal yang luar biasa. Dia sama dengan Petrus. Dia sama dengan Yohanes. Mereka sama-sama ring satunya Tuhan. Artinya di area ini kita sepakat bahwa Yudas adalah sebenarnya orang yang luar biasa. Yudas adalah, di sini saya catat ada 3 hal. Kenapa saya katakan Yudas itu orang yang hebat atau orang yang sebenarnya luar biasa. Yang kedua, Yudas ini setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Yang sebenarnya kita tahu, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yudas ini bersama-sama terus dengan Yesus. Karena dia, kembali lagi yang saya katakan tadi, rasul. Dia ring satunya Tuhan. Ini orang yang luar biasa teman-teman. Orang yang sangat hebat. Kemudian yang ketiga saya catat, Yudas ini sebenarnya punya kesempatan yang sangat besar sekali untuk masuk surga. Kenapa saya katakan itu? Kalau misalnya kita dekat dengan presiden, kita pasti akan punya kesempatan yang sangat besar untuk memimpin. Misalnya karena kita punya koneksi. Ya begitu juga dengan saat ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan, kita punya kesempatan yang sangat besar sekali untuk terhindar dari dosa, dan kita pasti akan masuk surga. Yudas ini adalah Tuhan. Maksud saya Yesus ini adalah Tuhan. Yudas ini dekat dengan Tuhan. Dia punya kesempatan. Kalau misalnya Yesus, kalau misalnya saat ini kita ada di area sama seperti dulu, sama seperti Yudas ini, saya akan sangat bersyukur kalau saya ada di bilangan 12 rasul ini. Karena saya bisa leluasa bertanya kepada Tuhan. Saya bisa leluasa sampaikan apa yang menjadi keraguan saya. Saya bisa bebas untuk apa saja dengan Tuhan. Untuk sharing apa saja dengan Tuhan. Karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Gak takut salah. Tapi pertanyaannya, kenapa dia terhilang? Pertanyaannya, kenapa Yudas bisa terhilang? Kenapa Yudas bisa terhilang? Kalau kita bahas Petrus, biasa. Tapi saya mau bahas dari orang yang memang dari awal luar biasa. Di tengah dia mulai terhilang dan akhirnya adalah fatal. Kita baca sama-sama Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. 3 ayat kita baca. Ini ayat yang sangat sederhana, menceritakan keadaan Yudas. Matius 27 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia atau Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, apa di situ ayat katakan? Menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia menyesal, dia kembalikan uang itu. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Teman-teman, kalau kita pelajari ayat ini adalah akhir-akhir kehidupan Yudas. Sekali lagi, Yudas adalah orang yang luar biasa sebenarnya. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan hal yang jauh daripada kehendak Tuhan. Kenapa dia terhilang? Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa dia terhilang? Kalau kita lihat akhirnya, saya masih mau jelaskan ke teman-teman. Tapi saya mau coba lagi tambahkan satu hal, saya mau katakan kepada teman-teman.
Kalau kita lihat Yudas ini, ketika Yudas di akhir dia melihat Yesus yang sudah dianiaya, sudah disiksa, akhirnya menyesal. Teman-teman tahu perasaan menyesal? Ingin kembali tapi tidak bisa. Ingin memperbaikinya tapi tidak bisa. Yudas ini punya perasaan itu. Saya percaya teman-teman pasti sudah tahu bagaimana rasanya menyesal. Menyesal saya putus cowok, menyesal saya putus cewek. Tapi lebih dari itu, menyesal mengkhianati orang tua, menyesal melawan orang tua. Ada banyak orang yang selama orang tuanya hidup, dia jadi orang yang pemberontak kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, penyesalan itu kuat sekali. Dia ingin perbaiki tapi tidak bisa. Begitu juga dengan Yudas. Dia menyesal, teman-teman. Kemudian apa yang Yudas lakukan? Dia pergi kembali kepada orang-orang yang dimana dia menjual Yesus. Dia pergi kembali kepada Alkitab catat, orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu, kepada imam-imam, kepada tua-tua. Dia pergi, dia katakan, saya salah, saya mau kembalikan uang ini. Dengan kata lain, tolong jangan siksa dia lagi. Berhenti, sudah, stop. Tapi lihat apa yang imam-imam katakan. Imam-imam loh, imam-imam. Ingat, ini akan jadi titik terang sebentar ketika kita lanjut. Imam-imam ini adalah hamba-hamba Tuhan kalau zaman sekarang. Pendeta-pendeta. Tapi mereka katakan apa? Apa urusannya dengan kami? Itu urusanmu. Dia suka mau berubah. Tapi ada imam-imam yang katakan, nah, tenin tahu ngapain urusan itu? Apa urusannya dengan kami? Urus saja urusanmu sendiri. Akhirnya, karena perkataan itu, Yudas pun tidak tahu harus kemana. Yudas pergi ke bait suci. Dia kembalikan uang yang dimana dia menjual Yesus. Dan dia menggantung diri. Pasti neraka menunggu. Kenapa Yudas bisa terhilang? Simpel, teman-teman. Ada dua hal. Kenapa seorang Yudas, seorang yang sebenarnya hebat, seorang yang sebenarnya kalau kita lihat Tuhan pilih langsung, seorang yang biasa hidup di area pelayanan, seorang yang biasa melihat pelayanan-pelayanan besar yang Tuhan kerjakan, seorang yang biasa sharing dengan Tuhan, kenapa dia bisa terhilang? Karena yang pertama, dia mengizinkan dosa masuk dalam kehidupannya. Kalau kita buka di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-6. Saya ceritakan, kalau teman-teman boleh buka juga, boleh. Di Yohanes 12 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan begini. Waktu Yesus diberikan persembahan oleh seorang perempuan, di sini Yudas bereaksi. Dan alasan Yudas bereaksi, Yudas katakan lebih baik diberikan kepada orang-orang miskin ini. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini area pertama, sederhana. Ternyata di dalam pelayanan Yudas masih suka melakukan dosa. Yudas mengizinkan dosa masuk dalam kehidupannya. Padahal Yudas ini adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Orang yang Yesus pilih, ring satunya Tuhan. Tapi ketika seseorang mengizinkan dosa masuk dalam kehidupannya, seberapa luar biasa pun orang itu, seberapa kecil dosa yang dia lakukan, tetap itu akan mempengaruhi kehidupannya dan akan membuat orang itu terhilang. Apapun, walaupun kecil, kompromi pun tetap. Kalau dia tidak bereskan, akan membuat orang itu terhilang. Itu sebabnya Yudas kenapa dia terhilang. Bukan cuma bicara mencuri di sini ya teman-teman. Memang kalau yang Yudas lakukan dia mencuri. Tapi kalau kita, apapun dosa itu, sudah dijelaskan tadi oleh hamba Tuhan Sam. Apapun yang teman-teman tahu itu salah, ketika teman-teman biarkan itu masuk,
Sekalipun teman-teman aktif luar biasa dalam pelayanan, tetap terhilang. Karena pelayanan yang hebat, kesibukan pelayanan kita tidak akan membuat kita bertahan di dalam Tuhan. Kalau cuma itu yang menjadi modal kita, kita justru akan menjadi orang munafik. Sama seperti Yudas. Yang kedua, kenapa Yudas bisa terhilang? Yang pertama karena dia mengizinkan dosa masuk. Yang kedua kalau kita lihat, waktu Yesus duduk makan dengan murid-murid, saya bilang saja ayatnya. Di situ di dalam Yohanes 13 ayat 27. Nah ceritanya begini, waktu Yesus duduk makan dengan murid-murid, di situ Yesus katakan bahwa akan ada orang yang berkhianat. Dan singkat cerita, kalau kita perhatikan Yohanes 13 ayat 27, di situ Alkitab catat, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Bagian A saja kalau kita perhatikan. Ia kerasukan iblis. Tapi kalau di bahasa Inggris, kita lihat Satan entered into him. Setan masuk di dalam dia. Dia di area ini, kerasukan sini bukan seperti yang kita lihat. Atau saya gila atau apa kek. Bukan begitu. Tapi kalau kita lihat ketika setan masuk di dalam dia, iblis masuk di dalam dia, reaksinya bukan seperti itu. Dia langsung pergi dan menjual apa? Menjual Yesus. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya. Artinya teman-teman, sederhana yang kedua, saya mau katakan. Yang pertama, seseorang bisa terhilang, sekali lagi saya mau tekankan baik-baik. Karena seseorang mengizinkan dosa masuk. Yang kedua, Yudas mengizinkan hidupnya dikuasai oleh iblis. Dia dikuasai oleh iblis. Karena kenapa? Ketika setan masuk, ketika iblis masuk dalam dia langsung mengambil langkah untuk menjual Yesus. Dia melakukan pengkhianatan terbesar. Dan berkembang lagi kesalahannya. Wah, luar biasa yang dia lakukan juga. Orang yang aku cium, aku peluk dia, tangkap dia. Salam Rabi, dia peluk. Luar biasa sekali teman-teman. Ketika kita mengizinkan iblis menguasai kita, bagaimana kita tahu iblis menguasai kita? Ketika tubuh kita mulai serahkan kepada dosa. Saya mau katakan sederhana yang berkaitan dengan dua poin ini. Ketika satu dosa yang kita lakukan tidak segera kita bereskan, maka itu akan menghasilkan dosa yang lebih besar dan yang lainnya. Dia akan berkembang. Ketika kita memelihara dosa itu bukan cuma sekedar kalau kita saat ini lakukan dosa A, cuma A itu terus. Nah, dia akan lebih jahat lagi. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang memelihara dosa, yang melakukan dosa. Daud, ketika Daud berzina dengan Betsheba, Daud tidak bertobat, Daud tidak langsung bertobat. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh Uria. Berkembang. Kalau kesalahan kita tidak segera kita bereskan saat ini, kalau kita saat ini sudah sadar, kalau misalnya kita sudah terhilang dan kita tidak bereskan saat ini, berbahaya. Kembali lagi kepada sesi 1 tadi. Kita akan terhilang. Dan endingnya akan buruk kalau kita tidak bisa mengatasinya. Teman-teman yang luar